agama gagal ya. Ini jadi kegagalan agama yang didasari oleh salah tafsir untuk mempresentasikan agama. Mengapa adanya salah tafsir oleh para katakanlah yang menyandang atau yang bertugas lah untuk mempresentasikan daripada agama tersebut? Mengapa bisa sampai salah tafsir? Karena ini adalah dasar-dasar agama, yaitu tafsir. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena jalan pikir, mindset, pola pikir tidak mendapatkan tongkat estafet dari generasi-generasi awal yang membentuk agama itu sendiri. Jadi terpotong di pertengahan jalan atau baru cuman sebentar aja, namun sudah merasa bertugas untuk mempresentasikan suatu agama. Maka baru dimulailah tafsirnya itu atas pendapat diri pribadinya si sang tokoh agama itu. Ini yang terjadi, agama jadi gagal. Gagal untuk diterima, katakanlah yang dia tawarkan atau yang dia presentasikan atau yang dia berikan kepada orang banyak begitu. Jadi awal dasarnya itu adalah salah tafsir atas agama itu. Jangan tabukan dulu orang kalau berbicara, orang bilang ada mitos, ada ada fiksi, ada dongeng, ada kisah hikayat ya, segalanya ya, ada perumpamaan, ada semuanya ada di dalam agama ya. Ada kenyataan, ada kalau di bahasa kita ada ada cerita tradisional ya, ada budaya, ada dan lain sebagainya. Memang di dalam agama itulah terdapat segalanya bentuk-bentuk kehidupan manusia di bumi. Jadi mendapatkan bukan sekedar referensi atau inspirasi daripada seorang manusia, namun mendapatkan hasil kumulatif yang dituangkan di dalam suatu agama itu, yang didapat dari memang kehidupan hari-hari suatu komunitas manusia. Komunitas itu bisa dikatakanlah etniknya ya, bangsanya atau sukunya atau apa ya. Maka terlahirlah agama itu, karena agama itu adalah pendapat gitu. Nah, setelah jadi agama ini, religi ini, religion ini, kepercayaan ini, pada masa sekarang ini diberlakukanlah atas pendapat orang, yang dimana seyogyanya agama itu yang diklaim sudah ribuan tahun, ada yang ratusan tahun, bahkan ada yang baru puluhan tahun ya, ada yang baru 70 tahun umur agamanya. Mereka tafsirnya itu bukan atas perjalanan masa, bukan karena perjalanan masa, namun karena pendapatnya pribadi dan mau diterapkan kepada komunitas manusia. Jadi ini single ya, mau diterapkan kepada orang banyak lah begitu. Itu jenis agama macam itu silakan saja, namun diperbandingkan dengan agama yang sudah diuji oleh zaman ribuan tahun, sudah solid, sudah established, tidak bisa dipersamakan dengan agama yang sendirian saja mentafsirnya. Agak sulit bagi awam membedakan mana agama yang established
karena ujian zaman, dan mana agama yang memang plek begitu, langsung tek nih agama nih gitu, tanpa mengetahui latar belakangnya dari mana agama itu. Kok bisa lahir, kok bisa hadir di tengah manusia agama macam itu. Ya. Jadi agama gagal itu ini sangat mendasar sekali kesalahan tafsir itu, karena tidak menerima daripada tradisi cara pikir generasi awal yang melahirkan agama tersebut. Ya. Maka agama gagal itu yaitu yang tidak ada perbandingannya. Dia tidak ada perbandingan, bahkan tidak mau dibanding, bahkan tidak boleh dibanding dalam konteks pembentukan agama ya. Nanti setelah ini sudah solid established lain cerita, memang sudah tidak dapat diperbandingkan lagi. Karena dia sudah menggumpal itu, ya sudah solid ya begitu. Sudah tidak bisa lagi diperbandingkan karena dia telah terbentuk menjadi agama A, agama B, agama X, agama Z. Tidak bisa lagi nanti diperbandingkan dengan agama yang sudah lahir dari wilayah sana, wilayah sini gitulah. Ya, dari komunitas itu, komunitas ini. Ya. Nah, dan di dalam agama, dalam proses ya, dalam prosesnya pembentukan agama itu tidak ada ruang kritisnya, critical space-nya itu tidak ada. Maka nah ini yang dinamakan maksudnya penggodokan, pengujian daripada perjalanan dari zaman ke zaman itu. Jadi agama yang sudah kuno ya, sudah ribuan tahun itu, ruang kritikalnya itu sudah berjalan dia di ribuan tahun itu, dikritisi, diobok-obok, di apa, terus dia berjalan sampai hari ini. Gitu. Terus tiba-tiba ada ujuk-ujuk manusia milenial gitu. Ya kan? Sok-sokan mau ngoprek-ngoprek hari gini gitu loh. Ya. Dan juga agama gagal itu yaitu tidak dapat digunakan di segala sikon. Pakem-pakemnya, doktrinnya, bahkan dogmanya ya. Gitu. Situasi kondisi bagaimana? Segala hal, situasi kondisi bagaimana bentuk suku orang si A, kelompok sana, kelompok sini dapat diberlakukan enggak? Situasi termasuk tentang alam semesta, mau dikata apa ya, hujan badai, apa itu namanya, musim kering atau apa, salju atau apa, itu kan sikon juga. Dapat enggak berlaku ajaran agama tersebut bagi manusia yang ada di gurun pasir, manusia yang ada di apa itu salju ya, daerah dingin, daerah ini atau daerah apalah semua ya, itu sikon dapat berlaku nggak untuk diimani, untuk mengisi kebutuhan spiritual seorang manusia ya. Dan syarat-syaratnya tidak humanis, itulah agama gagal. Kalau nanti ada yang membantah bahwa itu agama udah ribuan tahun kok, di kitabnya kok mengatakan betul ada. Tapi di dalam kitab, di dalam suatu kitab itu adalah kisah menurut fase-fasenya. Ada fragmen-fragmennya di situ. Bukan berarti kitab apa itu suatu kisah tentang berapa ribu tahun yang lalu dapat diberlakukan untuk hari ini, enggak gitu. Ini alat pendokumentasian kok kitabnya tentang kisah perjalanan agama tersebut nanti ya, nanti di video lainnya itu gitu. Jadi tidak bisa kitab suatu agama itu dikutip lagi padahal itu kisah sedang menceritakan, sedang mengkisahkan mungkin yang 1700 tahun yang lalu, mungkin 2300 tahun yang lalu diplak-plekan dengan era sekarang. Enggak gitu cara tafsir. Nah ini dia yang salah tafsir yang dimaksud gitu loh, oleh si sosok yang sok teong ini gitu. Harus menggunakan kacamata pada tahun itu gitu ya. Nanti kita bahas di video lain tentang apa itu kitab ya. Jadi demikianlah uraian singkatnya tentang agama
gagal, yaitu kegagalan agama. Saya cut dulu.